Yo guys, balik lagi bersama gue Randy dan rekan gue Yes, Vincent. di Konspirasi Kopi. Kita akan membawa obrolan berat ke ranah warung kopi sehingga kalian nih yang bersumbu pendek bisa sedikit mengerti lah ya Iya, obrolan-obrolan berat ini. Bercanda Ya, guys. Bercanda. Lebih ke konspirasi, kita bawa lebih ringan aja, ya kan? Ya Yes. ini udah episode keberapa ya, Bre? 290. 299 kayaknya mau sedikit lagi 666 sih. Yes, benar. Angka kutukan gitu, Bre. Iya. Udah berapa lama ya udah nggak podcast lagi ya? Anjir, udah lama juga ya. Iya, karena kayaknya kita sibuk masing-masing kerja lah ya. Sibuk masing-masing. Karena kita punya kehidupan guys. Betul, nggak Tidak kayak seperti kalian nongkrong. nggak kayak kalian kaum berbahan, ya kan? Kita kerja bos, ya kan? Ya. Nah, kali ini nih kita akan ngebahas sedikit karena kemarin ada banyak subscriber kita ya yang pada bilang, Yoi. "Bang, bahas Book of Enoch dong, bahas Book of Enoch," gitu loh. Mereka pengen denger nih, maksudnya dari point of view kita tuh Book of Enoch ini seperti apa sih? Yes. Gitu. Mantep juga ya, karena sebenarnya jarang juga loh orang bawa ini gitu ya, bawain Book of Enoch gitu. Karena selama ini kan ditutup-tutupi juga, Bre. Yes. Malah kesannya kitab Enoch ini nggak dianggap sama Oke. gereja kayak gitu. Tapi sebelumnya kita disclaimer ya, jadi kita nggak membenarkan 100% isi Book of Enoch ini. Iya. Tapi Betul. gue pribadi sama si Vincent nih sebagai seorang Kristen, kita percaya sih bahwa Book of Enoch ini menyatakan kebenaran. Yap. Meskipun nggak 100% ya Chen ya. Yap. Ya sebagai referensi aja lah. Oke. Nambah-nambahin karena gini ya, di dalam Bible sendiri, kalau ini kan dari perspektif gue ya, Bre. Kalau gue baca tuh memang banyak bolongnya, kejadian terutama. Oke. Iya kan? Nah sekarang gini, di kejadian aja tuh yang awal-awal, ini sorry ya teman-teman, gue bahas dari perspektif Kristen ya. Jadi di kejadian awal-awal tuh setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh itu banjir bandang, itu aja nggak di sebelumnya itu nggak dijelasin, Bre. Jadi generasi Adam ke Nuh itu kayak hilang aja kan? Oke, banyak Bener nggak? lompat ya. Iya kan? Iya, gue setuju. Iya kan? Tahu-tahu masa dari Adam ya udah anaknya ini nggak dijelasin tuh peradabannya seperti apa. Benar. Iya kan? Benar-benar. Dan kalau mau dipikir-pikir lifespan mereka itu kan 1000 tahun. Iya, pada saat itu umurnya ya. Iya. Nah, ini FYI aja kalau misalnya sampai ke Henok itu 7 turunan dari Adam, berarti kan 7000 tahun. Yes, kurang lebih 7000 tahun ya. Nah, itu apa yang terjadi? Oke. Gitu. Nah, ini di dalam kitab Henok ini disimpulkan lah apa sih yang terjadi sebenarnya 7000 tahun itu. Yang terjadi ini gitu loh. Oke. Kalau gitu langsung aja nih Chen, kita bahas nih Book of Enoch. Tumblr dulu nggak? Book of Enoch nih Chen. Yes. Book of Enoch. Lu bisa sedikit ceritain gak sih? Ya. Enoch ini sebenarnya siapa sih? Ini sebenarnya gue inget-inget dikit aja ya. Dulu Oke. kan gue baca ya sepintas, gue masih inget lah dikit-dikit. Udah lama banget sih gitu. Jadi sebenarnya Henok itu adalah keturunan ketujuh dari manusia ya, bisa dibilang Adam. Jadi Adam punya anak sampai keturunan ketujuh itu Henok kayak gitu. Nah dia ini buyutnya si Nuh atau Nabi Nuh kayak gitu. Oke, Ya. jadi dia generasi sebelum Nuh ya. Generasi sebelum Nuh. kayak Oke, gitu. nah sebenarnya apa yang spesial dari si Enoch nih? Spesial banget pak, karena Serius loh? serius. Gila. Sespesial 4 telur dong? 4 telur. Oh, gila. Sespesial ini, sespesial dia itu adalah manusia pertama yang diangkat ke surga. Sorry, mungkin bahasa tepatnya manusia yang diangkat ke surga sama Tuhan tanpa melewati kematian. Manusia pertama. Wow. Ih, parah kan lo? Even Adam aja Enggak. kita belum tahu nih sekarang ada di mana. Mungkin masih mati lah ya. Iya. Masih dikubur ya. Iya, maksud gue kalau sorry ya, maksudnya kayak Jesus aja mati dulu dong. Oke. Baru ke surga. Kan ada Yes. proses di situ. Ini Benar. langsung naik, Pak. Coba lu bayangin. Oke. Langsung naik. Berarti sebegitu spesialnya. Begitu Enoch spesialnya. ini ya. Bahkan di Alkitab pun, di Kejadian pun ditulis bahwa dia ini hidup bergaul sama Tuhan.
Coba lu bayangin hidup bergaul sama Tuhan tuh gimana, Bre? Manggil Tuhan tuh udah kayak bre-bre kayaknya dah. Bener sih. Ya namanya Sedekat itu bergaul itu ya, let's say gue bergaul sama lo. Ya kita ngobrol udah sedekat itu, Iya, gitu loh. iya. Kita face to face, kita ngomong Nah. muka dengan muka gitu loh, ketemu. Sesayang itu Tuhan sama dia. Sampai nggak melewati kematian. Bahkan dia itu diangkat di umurnya yang ke-300. Padahal sebenarnya waktu itu manusia hidupnya masih ribuan tahun. Adamanya kan sampai ribuan tuh ya. Terus 900 sekian deh kalau nggak salah. 900 sekian ya. Hitunglah ribuan gitu kan. Terus anak-anaknya juga bisa lifespan ke 800, 700. Dia 300. Itu hitungan manusia ketika itu masih muda sebenarnya. Ya dong? Yes. Masih muda. Dan udah diangkat sama Tuhan. Sebegitu sayangnya Tuhan sama dia gitu. Wow. Spesial banget kan? Nah, lalu dia bikin kitab ini terus terus tiba-tiba ada ada oknum gereja yang seolah-olah meniadakan dan tidak menganggap ini kebenaran. How come gitu loh? Orang dia disayang banget sama Tuhan. Ngerti gak lo maksud gue? Yes, gue paham sih. Karena memang Iya nggak? Gue pribadi Iya. baca juga nih Alkitab gitu ya. Iya. Gue baca Alkitab dan memang cerita tentang Henok itu sesimpel itu. That's it, cuma diceritain bahwa dia hidup bergaul dengan Allah dan dia diangkat ke surga gitu 2 kan. ayat doang, Bre. Iya, padahal harusnya tuh kenapa dia bisa diangkat? Iya. Dia bisa diangkat oleh Tuhan untuk surga Iya, gitu terus, kan. sorry ya, gue baca ayatnya aja. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, terus diangkat Tuhan ke surga di umur ke-300. Anjir, nih orang spesial banget gitu loh. Kayak dia sebenarnya ngapain sih gitu loh? Benar. Kenapa nggak dijelaskan gitu? Ya kan? Kenapa orang sespesial dia Iya. yang langsung diangkat ke surga? Nah, Kitabnya nggak dimasukkan. itu Kan kalau dia nggak nulis nggak mungkin. Nggak mungkin iya. dong. Ya kan? Ini yang ngakuin ya, bahkan ya. Sorry, ini seingat gue ya. Paulus tuh mengakui. Jadi dia banyak Rasul Paulus. Jadi banyak mengambil referensi dari kitab Henok juga, kitabnya beliau. Pernah disebutkan, serius Bre. Coba lu search di kitab Paulus, ada disebutkan dia ngambil referensi juga. Bahwa dia menyebutkan juga Henok itu diangkat ke surga, dia mengafirmasi di situ, bahkan si Paulus mengafirmasi bahwa si Henok ini terangkat ke surga. Ini dari catatan beliau ya, catatan si Paulus. Berarti kan wow gitu kan. Kebayang gak sih lo sesuci apa nih Henok? Nah, itu dia. Gitu loh. Karena orang yang paling disayang oleh Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah Daud. Yes. Ya kan? Daud aja nggak langsung diangkat ke surga, men. Iya. Daud mengalami kematian, mengalami penderitaan, Yes. tribulation di hidup ya, Yes. istilahnya. Ini gila, sesuci apa Henok ini, men? Itu gila sih, luar biasa banget. Oke. Gitu. Nah, oke. Lanjut tadi ketika lo bilang si Henok ini nulis buku. Dan bukunya ini ternyata ada oknum dewan gereja yang tidak memasukkan ke dalam Alkitab. Yap. Ya ini. Seberapa bahaya sih buku ini? Buku ini tuh cerita tentang apa gitu, Chen? Gini ya, langsung aja lah sebutin, gak usah pakai oknum-oknum. Udah gereja Katolik, semua orang juga tahu kok gitu. Enggak, serius. Oke. Ini, ya gue Katolik ya. Bener. Gue Katolik, Bre. Di KTP gue Katolik. Maksud gue KTP aja tapi ya? KTP doang. Iya. Ya, tapi maksud gue berarti kan ada something dong kalau misalnya si kitab ini bisa dibilang, aduh gue lupa lagi bahasa di Katolik tuh apa ya. Jadi itu ada beberapa kitab yang kalau Septuaginta tuh kan, aduh gue nggak mau so tau deh. Intinya ada beberapa kitab yang kriptik, jadi masih dianggap kebenarannya tuh masih abu-abu, masih diragukan. Okay. Ada yang dia benar-benar kitab yang dianggap sesat. Jadi ada 3 kelas nih, Bre. Oke. Kitab yang paling utama kan kitab yang dibaca sekarang nih, Yang udah ada sekarang gitu kan. Nah ini kitab kedua, ini masih ya dan tidak nih. Masih diragukan kebenarannya. Masih ada perdebatan di kalangan gerejawan gitulah. Oke. Nah ada kitab yang paling terakhir tuh kelasnya emang udah dianggap sesat gitu, karena emang di dalamnya ternyata nggak sesuai gitu. Nah si kitab Henok ini termasuk ke golongan yang kedua, tengah-tengah nih antara iya dan tidak nih, karena sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab itu baru diputuskan pada abad ke-16. Berarti sebelumnya dimasukkan loh. Bisa jadi, gue juga nggak tahu kan. Oke. Apa mereka dulu sempat dimasukin? Jadi apa tuh namanya, orang-orang gereja baca gitu kan, bisa jadi kan. Terus tiba-tiba di abad ke-16 ditiadakan, ya pertanyaannya kenapa kan gitu. Iya. Pertanyaannya kenapa sebenarnya? Pertanyaannya kenapa gitu kan? Apa sih yang ada di dalam buku ini Iya. yang ngebuat orang tuh kayak
entah meragukan kebenarannya, atau mungkin karena isinya ini yang dianggap Ya, berbahaya. Menurut gue, ini dari sudut pandang gue. Menurut gue, ketika di zamannya, ketika itu kan di abad 16 ada supremasi di sini. Sorry, ini balik lagi jadi kepentingan. Ujung-ujungnya politik, Pak. Oke. Dimana ketika itu pemerintahan itu kan memang dipegang oleh kaum rohaniwan, ya dong. Oke. Jadi super power tuh ada di tangannya, let's say paus gitu loh. Oke. Di zaman itu supremasi politik ketika itu. Nah, menurut gua kenapa bisa tidak diperbolehkan kaum awam membaca? Menurut gua konten di dalam itu mind blowing anjing. Mind blowingnya semain blowing. Ketika gua nyelamin ini buku, gue bisa bilang ya, kalau gua seandainya ada di posisi paus ketika itu atau dewan gereja ketika itu, petinggi-petinggi gereja, gua akan bilang ini harus kaum awam yang punya pendidikan tinggi untuk baca ini, karena nggak sembarangan men dalamnya. Sorry ya, mungkin kalau misalnya bocil yang baca sesat anjing, serius. Ngerti gak lo? Ngerti. Berarti sesulit itu untuk dicerna nih. Sesulit itu untuk dicerna anjir. Perlu gini lo, lu baca suatu ayat atau apa gitu yang lu ketemuin fakta di dalam Alkitab ini, lu harus riset lagi, lu harus breakdown lagi gitu. Jadi menurut gua konten di dalamnya sih yang sangat-sangat tajam menurut gua, dan bisa menggoyang iman. Satu, menggoyang iman, kedua menggoyang rezim gereja ketika itu. Ya. Berarti sebenarnya berbahaya itu Book of Enoch ini ya. Berbahaya itu adalah bahwa ini bukan sembarangan kitab yang bisa lo baca dan lo mengartikan kayak oh kitab ini baik gitu loh. Ini lebih ke sejarah sih, Bre. Jadi di sini tuh catatan sejarah si Henok. Jadi Henok ini ketika itu dia menulis kitab ini, dia lu tau gak kalau rapat tuh notulen dia tuh. Jadi kayak dia nyatet aja yang terjadi ketika itu. Dia tuh as a messenger of God gitu loh. Jadi dia perantara aja gitu. Jadi dia mencatat doang. Dan berat kalau kita udah ngomongin histori kan, kita juga harus riset dong, pasti dong. Bener nggak sih? Kayak gini nggak sih? Dan ketika lu ngejalanin riset itu gila sih, gokil parah. Oke, langsung aja nih Chen. Berarti kita langsung bahas Book of Enoch. Seru banget nih. Nih kayaknya udah mulai panas nih Chen. Asli. Udah mulai panas ya. Nah, oke, langsung kita beralih ke Book of Enoch. Ya. Book of Enoch ini di dalamnya apa sih Chen isinya? Oke. Lu bisa ceritain nggak dari awal nih historinya itu seperti apa? Oke, jadi pertama-tama tuh ini kan kita tahu ya tadi Henok itu keturunan ketujuh dari Adam gitu kan. Dan dia ini sebenarnya dikasih revelation sama Tuhan. Oke. Dikasih revelation, dikasih wahyu bahwa nanti di keturunan lu yang selanjutnya, gue lupa sih Nuh tuh anak berapa gitu dari si Henok gitu intinya. Kalau nggak salah cuma satu keturunan setelah Henok nggak sih? Enggak. Oh, ada 2 mungkin ya? 4 tahu kayaknya sih kalau nggak salah. Coba deh cek ya, teman-teman bantu cek juga. Jadi Nuh itu Tuhan bilang bahwa nanti di zaman Nuh bakal ada something yang big, something yang luar biasa. Gue lupa apakah ada dikasih penjelasan nggak di kitab Henok bahwa Henok itu memang dikasih tahu bener-bener banjir gitu, banjir bandang yang akan terjadi. Tapi intinya adalah something big yang akan terjadi, dan itu dikasih tahu dulu ke Henok. Jadi Henok di sini adalah sebagai perantara sebenarnya buat nyampein ke keturunan selanjutnya. Gitu, bahwa nanti akan terjadi cleansing gitu loh, restart. Bumi ini direstart ulang gitu. Nah karena apa gitu kan? Karena satu peristiwa ini gitu. Peristiwa ini gokil sih menurut gue, dan ini sangat banyak banget referensi yang bisa kita ambil ya, bahkan dari mitologi lain. Nah sebelum melebar, jadi yang terjadi sebenarnya kalau dari kitab Henok itu yang terjadi adalah pemberontakan dari 72 angels atau malaikat Tuhan ketika itu, yang dikasih yang dikasih tugas oleh Tuhan untuk watch. Jadi kayak satpam aja ya, cuman memandangi dan menjagai manusia gitu. Mungkin bisa dibilang kayak apa ya, bahasa lebih tepatnya tuh kalau penjaga, ya, menjaga manusia aja gitu, nggak boleh intervensi. Pengawas lah ya. Pengawas, betul. Mungkin interpretasinya kayak gini kali ya, kayak Tuhan
Tuhan tuh nanya gitu ke malaikat-malaikat ini, udah sampai mana progres manusia? Udah sampai gini Tuhan gitu. Tapi nggak boleh ada intervensi. Tuhan nggak memperbolehkan gitu. Oke, berarti dosa atau pemberontakan ke 72 malaikat ini Ya, 72 yang menyebabkan air bah. Bisa dibilang seperti itu. Karena itu awalnya. Nah, ini kan sebabnya nih, ada akibatnya. Nah, nanti akibatnya gue jelasin. Nah, kenapa bisa terjadi pemberontakan 72 ini sebenarnya karena cinta, Bre. Wah, gila. Karena cinta, semua karena cinta. Semua karena cinta ya. Ini kayak balik lagi ke lagunya Joy Tobing. Semua karena cinta. Nah, cintanya siapa? Cinta malaikat kepada manusia. Gitu. Apa? Cinta malaikat kepada manusia. Cinta malaikat kepada manusia. Iya. Jadi gini, Bre, sebenarnya antara ini gue nggak tahu ya, cintanya cinta beneran cinta sayang dari hati atau cinta nafsu. Tapi yang kalau gue lihat di sini cinta nafsu sih. Jadi kayak lebih kepada ini malaikat adalah satu pemimpinnya. Nama pemimpinnya siapa sih? Azazel atau Semiaza, gue lupa gitu. Itu mereka kan cuman disuruh ngejagain bumi manusia gitu kan. Terus ini The Watchers tadi ya? Yap, 72 Watchers ini ngejagain human gitu loh kan. Terus entah gimana si berdua ini Azazel atau Semiaza ini kayak mereka tuh ngelihat anak-anaknya Hawa nih cantik-cantik gitu. Oh, perempuan berarti? Ya, anak-anak manusia yang perempuan itu cantik-cantik gitu. Kayak mereka tuh, ayo yuk kita kawinin gitu. Kayak ayo kita kawinin, kita maaf kita pakai gitu ya kan. Padahal sebenarnya kan datinya udah jelas dong, tugasnya yang Tuhan berikan itu hanya mengawasi, tidak boleh intervensi, tidak boleh ketemu apa bla 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 gitu. Kayak Eternal Avenger bukan sih? Anjing, iya lagi, bener banget, mirip banget pak. Bener, ini buat teman-teman nih salah satu referensi di film yang bisa lu ambil dan hampir sama ceritanya kayak di Henok ini, Eternals. Itu kayak gue bilang, bisa dibilang itu kayak dia tuh terinspirasi dari buku Venom ini ya. Karena mirip banget ceritanya, kayak mereka tuh sayang banget sama manusia gitulah pokoknya kan. Akhirnya mereka mengadakan pact, perjanjian di situ 72 angels ini. Nah, dia nafsu ngajak-ngajak. Bangsat juga, Bre. Nah, kalau kita ngomongin Eternals itu kan si Eternals ini banyak yang ngajarin sains, ilmu pengetahuan ke umat manusia. Ilmu pengetahuan. Nah, dari 72 malaikat ini apakah mereka melakukan hal yang sama? Di buku Venom itu mereka kayak ngajarin manusia atau gimana? Ada. Jadi pas ketika mereka kan akhirnya memutuskan, ntar dulu gue lanjutin. Mereka tuh bikin perjanjian sesama malaikat itu, 72 malaikat itu, bahwa ketika mereka nanti mereka mau turun ke bumi, mereka ingin intervensi dengan manusia, mereka mau mengawini anak-anak manusia, tapi dengan konsekuensi adalah ya udah mereka udah siap tanggung akibatnya gitu. Nah, mereka tahu kan Tuhan pasti marah nih. Benar. Gitu kan. Akhirnya ya udah kita pack nih bersama-sama, kita turun ke bumi, tepatnya di Gunung Hermon nama gunung itu. Nah, FYI lagi, Gunung Hermon itu di kalangan Freemason, kalangan Illuminati itu sangat disakralkan. Kayak gitu. Gunung Hermon. Nah, mungkin ini cocok logi gue ya, mungkin bisa jadi monumen-monumen yang segitiga seperti itu representasi dari gunung suci. Oke. Gitu. Karena 72 angels ini melakukan perjanjian dan turun yang pertama kali di bumi adalah di Gunung Hermon namanya gitu. Jadi mereka ngadain perjanjian bahwa ya udah kalau ini kita ke gap sama Tuhan, kita ngelakuin ini terus kita bakal dihukum, ya udah kita tanggung sama-sama ya gitu. Ya udah mereka berjanji. Akhirnya mereka turun ke bumi, cus dong jalan kan. Akhirnya mereka jalan, dipakai lah anak manusia ini gitu. Dan bukan cuma dipakai, ternyata enggak tinggal, Bre. Mereka tinggal di bumi. Mereka menetap ya. Menetap. Jadi, nah gini, Bre, ada gambaran di gua yang ketika gua baca Alkitab ini, interpretasi gua langsung gini. Lu kebayang nggak ketika itu manusia-manusia di zaman itu masih belum ngerti tentang teknologi, bla bla bla, masih primitif lah. Pasti. Terus tiba-tiba ada malaikat nih kan, datang dari surga gitu, bercahaya-cahaya terang-terang. Lu nganggap dia apa sih? God dong. Yes. Jelas dong. Jelas. Karena kan konsep manusia ketika itu oke lah, udah mereka udah mengenal Yahweh. Tapi kan selama ini mereka nggak pernah ketemu dong. Benar. Iya kan? Yang mereka lihat fisik itulah yang mereka percaya. Benar. Yes, benar. Nah, jadi menurut gua
ketika 72 angels datang ke bumi ini, mereka juga membangun kultur manusia menurut gua. Membangun kultur manusia, ilmu pengetahuan, bahkan mengajarkan cara membuat pedang, perang itu, sihir itu dari mereka nih salah satunya nih, kayak misalnya kayak Azazel namanya salah satunya. Oke. Itu dia ngajarin manusia itu buat senjata. Berarti sebelumnya manusia belum ngerti buat senjata dong. Yes. Jadi yang pertama kali yang ngajarin manusia buat ngebuat senjata itu si Azazel. Terus contohnya Samyaza mengajarkan bercocok tanam, mantra-mantra, sihir, musik bahkan. Musik itu gue lupa siapa yang bawa, tapi nama malaikatnya, tapi yang membawa musik itu ternyata adalah malaikat. Dan ini kejadiannya di sini gitu. Sorry sebentar. Mengajarkan membuat senjata. Sorry, Kain kan ngebunuh Habel tuh. Kain ngebunuh Habel tapi bukan pakai senjata ya? Enggak dong, pakai batu ya. Pakai batu. Batu konotasinya bukan senjata. Yes. Jadi belum ada pedang lah zaman dulu ya. Karena kan mungkin di sini konotasi senjata itu adalah senjata yang memang dibuat untuk membunuh, sengaja. Tapi bener lagi. Kayaknya tuh mulai adanya zaman perang tuh setelah Abraham gitulah ya. Iya. Mulai di Alkitab tuh mulai diceritakan tentang si A perang dengan si B, perang dengan si itu setelah Abraham. Dan Abraham jauh sebelum Nuh dulu bahkan kan. Jauh sebelum Henok gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus juga dari situ, nah ini kita harus perlu tahu ya, kayak tadi gue sebutkan bahwa ada keturunan 7 manusia dari Adam sampai ke Henok. Itu berarti kita bisa bilang perkiraan lifespan-nya itu 7.000 tahun. Ya, oke. Dari situ kita dapat 7.000 tahun. Nah, dari 7.000 tahun itu terjadi akulturasi, bisa dibilang. Akulturasi antara bukan akulturasi sih, penetrasi bahkan. Penetrasi transfer ilmu yang dari surga yang dibawa sama si malaikat-malaikat ini ke manusia yang tadinya manusia ini nggak tahu apa-apa. Mungkin bisa dibilang gambaran Flintstone manusia purba lah, bro. Kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa tahu ilmu astrologi, terus pengetahuan tentang ramalan cuaca atau alam dunia ini, bahkan mungkin feng shui. Diajarkan ketika itu. Jadi manusia yang harusnya nggak tahu apa-apa jadi tahu ilmu rasi bintang, ilmu bumi gitu ya. Astrologi, membaca arah mata angin. Waktu itu dulu kalau orang mau pergi kemana-mana kompasnya itu matahari, bre. Ya itu mungkin salah satunya gitu kan. Akhirnya udahlah diajarkan seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi dengan keturunan manusia dan malaikat? Nah ini menarik nih, bre. Jadi manusia dan malaikat bersatu, maksudnya kawin gitu ya. Itu melahirkan raksasa ternyata, bre. Wah, anjir. Serius, bre. Alik loh. Alik, karena kalau lu mau tahu itu di dalam Alkitab kan juga pernah ditulis. Iya dong. Iya. Ada tulisannya bahwa ketika itu manusia raksasa ada di bumi. Benar. Gue lupa ayatnya, tapi gue inget bab 6 kalau nggak bab 5 itu kejadian itu kayak gitu. Nah, jadi raksasa ini apa sih gitu loh? Ini dia hasil perkawinan, bisa dibilang mungkin bahasa Inggrisnya gue nggak nemuin bahasa Indonesia yang tepat sih, abomination, bre. Jadi kayak something yang laknat, yang nggak harusnya ada makhluk ini, ngerti gak lo? Iya, lebih dari haram lah ya. Lebih dari haram, anjir. Orang malaikat sama manusia, anjir. Kayak lu sorry ya, maksudnya Tuhannya marah lah, Tuhan gitu. Iya, isi. Wajar Tuhan marah dong. Akhirnya marah Tuhan karena muncul makhluk-makhluk nggak jelas ini gitu loh, ya kan? Berarti terjadi disruption di dunia ini. Iya, gitu. Terus yang manusia yang tadinya nggak tahu apa-apa, terus langsung jadi berbuat jahat karena ada knowledge di situ, bre. Ada knowledge. Ya menurut gua knowledge, ketika manusia itu menjadi pintar, makin pintar makin sombong menurut gua. Yes. Iya kan? Lo makin gak ngandalin apa-apa dah. Nggak lo merasa ngandalin diri Tuhan. lo sendiri sebagai pemenang. Betul. Tuhan tuh kayak menurut lu Tuhan tuh kecil aja menurut lu karena lu merasa bisa gitu kan. Yes. Dan ketika itu menurut gue peradabannya advance banget. Gue bisa bilang advance juga. Referensi gue nonton film Noah. Lu nonton gak sih film Noah? Noah gue pernah nonton. Yang 2015 ya, lupa. Iya, cuma gue rada lupa sih. Iya, gue rada lupa apa namanya ceritanya. Tapi seingat gue adalah ya itu nyeritain tentang kisah Noah aja. Iya, tapi settingnya ketika itu di zamannya Noah itu advance banget loh, bro. Oh iya, gue lupa lagi. Anjir, jadi ada bahkan tambang emas pun ada ketika itu udah ditemukan. Yang teknologinya benar-benar tambang emas, ada energi entah uap, air atau apa. Itu advance. Udah ditemukan berarti ya. Udah ditemukan loh.
Noh, berarti kan ada peradaban advance selama lifespan 7.000 tahun itu. Iya lagi gini ya. Logikanya adalah Iya. ketika Nuh bangun Bahtera. Nah, Bahtera itu bisa bertahan dari banjir bandang yang super luar biasa, bro. Iya. Even sekarang manusia aja bikin kapal yang bisa bertahan di apa tuh namanya segitiga Bermuda aja nggak bisa. Iya. Manusia yang teknologi saat ini ya. Iya, nggak usah jauh-jauh Titanic deh, ya kan? Iya. Nabrak karam aja, nabrak apa itu gunung es aja ya karam. Hancur, ya kan? Ini kapal Nabi Nuh tuh Sekuat apa anjir? se-advance apa ya? Iya, Bayangin, bener. itu 40 hari ya bro, kalau nggak salah. Lebih dong, 40 tahun. Iya nggak sih? Enggak dong, 40 hari dong. Coba kita cek Coba ya. lu sambil lu Sambil searching aja apa Iya. namanya teman-teman. 40 hari bener, Chen. Iya, 40 40 hari tapi ada penambahannya lagi ya. Emang iya ya? 40 hari menurut kejadian 7 ayat 17, Oh, 150 hari oke. menurut kejadian 7 ayat 24. Berarti kan Jadi kurang lebih banyak versi ya. iya, kurang lebih kalau 150 hari itu berapa bulan? 5 bulan, men. Anjir. 5 bulan dalam kapal, bro. Iya. Gue 7 hari dalam kapalnya mabuk, bro. Dan gini dan Bre, yang di dalam bukan orang doang. Iya, banyak Itu, binatang-binatang. nah maksud gue, men, gajah, ya kan? Benar. Apa gitu loh binatang-binatang yang dimasukin dalam satu kapal, sumpuk-sumpuk kayak gitu dan bisa tahan gitu loh. Kan gila bro. Itu kapal apa ya? Ya kan berarti bukan kaleng-kaleng dong. Bener-bener di saat seluruh dunia yang hancur makanya disebut Bahtera. Bahtera. Makanya itu kayak gede banget, men. Dan gue inget banget ya waktu Tuhan ngejelasin ke Nuh, itu bener-bener rinci banget loh. Maksud Oh gue, iya, ukuran-ukurannya. iya kan? Lu harus bangun tuh yang dari sekian hasta sampai sekian hasta, lu harus pakai kayu ini, lu harus begini ya kan? Yes. Dan Nuh tuh kayak yang ngikutin aja gitu. Karena memang udah spesifikasinya ngasih Tuhan aja. Bener. Gitu kan. Berarti kita sepakat ya bahwa pada zaman Nuh itu Advance banget teknologinya. parah. Dan gue bisa bilang kenapa se-advance itu karena ya hubungannya langsung sama pemegang ilmu pemegang ilmu pengetahuan itu kan si malaikat. Nah ini direct nih hubungannya langsung diajarin langsung ya. depan mata ya kan? Diajarin. Pinter advance banget menurut gue. Oke, gitu. setelah mereka mengajarkan dan terjadi disrupsi besar itu di Ya. bumi, Tuhan marah nih berarti, men. Terjadilah kejahatan lah bisa dibilang, terjadilah ketidakselarasan di bumi Iya. gitu dari yang Adam tadinya sebenarnya baik-baik aja, sebenarnya manusia tuh akan baik-baik aja tau tanpa ada campur tangan malaikat ini. Oke, tanpa diajarkannya ilmu pengetahuan. Iya, justru karena ada ilmu pengetahuan ini hancurlah bumi gitu. Entah mungkin resource-nya ya, mungkin kayak ada tambang emas atau tambang apapun gitu. Jadi kayak hancurlah bumi ini, termasuk gara-gara keturunan malaikat-malaikat ini juga kan. Karena dijelaskan di kitab Henokh itu mereka tuh pemakan manusia gitu. Raksasa ini. Tapi sebentar ya, Bre, gue potong. Gue jadi inget mitologi Hindu lagi anjir. Jadi di mitologi Hindu tuh juga ngenal tentang raksasa-raksasa ini. Dan figurnya hampir sama. Mitologi Yunani juga ada Cyclops, raksasa-raksasa gitu juga gitu loh. Terus Nordik, bapaknya dewa-dewa itu Yunani, Nordik itu raksasa, Bre. Oke. Gitu. Jadi menurut gua ini ada sangkut pautnya juga ya dengan banyak mitologi sih menurut gua. Oke, karena gini ya menurut gua 72 angels itu Iya. kalau untuk yang sesuper power malaikat itu sudah termasuk banyak menurut gue. Dan nggak mungkin Iya. dong kayak satu malaikat menetap di Mesir terus ada beberapa malaikat juga di Mesir. Masih mereka tersebar Oh gitu. betul, setuju. Iya gua. kan? Bisa jadi mereka kayak ya di masing-masing Iya, waktu di setuju China gua. makanya terjadilah peradaban di China juga, Iya, peradaban betul, di Mesir, betul, peradaban betul. di Yunani gitu. Betul. Jadi dengan mereka tersebar itu, Betul. terjadilah peradaban di masing-masing wilayah itu, men. Dan makanya kenapa kultur dan mitologinya sebenarnya kalau mau dirunutkan cerita akar dari manusia sendiri, histori dari manusia awal-awal itu sendiri akan sama. Cuman beda versi. Yes, Iya dong. agree. Iya kan? Karena nih di Chinese sekalipun itu mereka mengenal tentang kejadian Nuh. Semua mitologi, Iya semua sih, ya. peradaban Semua peradaban tuh mengenal dengan adanya cleansing itu loh. ada. Iya, Ada, Bre. benar-benar. Maya, suku Maya, Aztec, ada, Bre.
Jadi bahkan mereka kalau di suku Maya tuh mereka percaya 3.000 tahun sekali akan terjadi banjir bandang untuk cleansing. Oke. Gitu. Jadi dan itu fasenya Dino itu udah fase ke-6 katanya. Tuh. Iya kan? Berarti semua tuh nyambung jadi satu. Nah, menurut gua ya teman-teman, ini menurut gua manusia ketika itu menganggap malaikat-malaikat itu adalah dewa. Yes. Gitu. Benar. Iya kan? Setuju, Chen. Bener kan? Iya. Karena menurut gua kayak misalnya Semyaza dia ngajarin tentang perang, tentang senjata gitu. Yaitu apa bedanya dengan dewa di Yunani namanya dewa Ares, dewa perang. Benar. Ya kan? Terus ya banyak lah di Hindu juga ada, bahkan di Buddha juga ada dewa perang, dewa erlang. Iya dong, ya kan? Senggokong ya. Senggokong, bener. Iya kan gitu. Nah, gue inget lagi anjir film Sun Gokong tuh. Jadi di Sun Gokong tuh apa tuh pemberontakan di langit. Yes, benar. Iya kan? Dan ceritanya itu mirip-mirip. Iya dong. Karena kalau gua pribadi tuh percaya kayak gini, men. Let's say misalnya Iya. kita diceritain lah oleh si A lah misalnya. Benar. Misalnya teman kita si Fajar ceritain kita suatu hal. Oke. Bisa jadi gua nangkepnya beda, lo nangkepnya beda. Betul, Dan ketika betul. gua ceritain ke orang lain, Iya. pemahaman mereka juga jadi beda lagi tuh. Betul. Gitu. Ibarat kata ketika si Fajar ngasih pisang, dia menceritakan pisang, tapi nyampe ke orang lain tuh udah jadi kolak. Setuju. Kolak busuk lagi. Setuju. Gitu. Lebih tepatnya tuh kayak apa ya? Ya inilah cerita rakyat ya. Cerita rakyat. Versi yang disampaikan tuh bakal beda-beda, tapi esensinya sama. Esensinya sama. Gitu. Jadi esensinya sama gitu. Ini konotasinya sangat berhubungan banget sih menurut gue dengan mitologi ini gitu loh. Gitu, Bre. Oke, lanjut ke tadi pemberontakan nih, men. Pemberontakan 72 malaikat dan akhirnya ngebuat Tuhan marah. Tuhan marah. Apa sih yang Tuhan lakukan nih terhadap ke 72 malaikat ini, men? Nah, ini yang gue tahu ya. Jadi Tuhan tuh kan marah gitu kan. Nah disitulah baru Henokh. Disinilah peran Henokh sebenarnya. Nah, sebenarnya peran Henokh tuh apa sih sebenarnya? Cuman penyampai pesan antara Tuhan sama malaikat-malaikat ini. Gitu loh. Oke. Iya. Messenger berarti ya. Messenger. Jadi kayak Tuhan nih ngomong apa nih ke Henokh. Henokh nyampein ke malaikat-malaikat itu. Oke, Gitu. pertanyaannya adalah kenapa Tuhan gak langsung ngomong ke 72 malaikat ini? Gua Apakah nggak karena dosa itu? mungkin ya. Dosa jadi memisahkan. Ini dari logik gue tentang teologi ya, menurut gue ya. Menurut gue dosa sih. Karena ada putus hubungan di situ. Oke. Karena kan 72 malaikat ini memutuskan diri untuk bersekutu dengan manusia dan meninggalkan surga kan. Mereka Yes. kan makhluk-makhluk ilahi tadinya, makhluk abadi tadinya kan, eternals. Ya kan immortal gitu. Terus mereka mau tinggal sama manusia yang sebenarnya mortal, bisa mati gitu. Terjadi di situ pemutusan hubungan menurut gua. Secara alami rohaniah kayak gua nggak ngerti gitu ya. Nah, disitulah Tuhan menggunakan siapa? Henokh sebagai perantaranya untuk nyampein hukuman-hukuman yang akan terjadi kepada si 72 malaikat ini. Nah, salah satu hukumannya adalah pemimpin malaikat-malaikat ini adalah dikurung sebenarnya, Bre. Mungkin bahasa tepatnya ya dikurung, dibelenggu atau apapun itu di suatu tempat gitu, di suatu realm, di suatu tempat yang nggak enak lah intinya gitu. Nah, dia akan di situ dikurung, dibelenggu gitu atau dirantai sampai akhir zaman gitu, Bre. Untuk dihakimi nantinya. Oke. Gitu. Nah, mungkin sampai sekarang pun masih mungkin gitu. Masih dirantai masih ya. dibelenggu lah bahasanya. Ya, nunggu untuk hari penghakiman itu. Tapi gue inget loh, Bre. Ini kan nama malaikat salah satunya Azazel ya. Ini kalau gue nggak salah ya. Ini sotainya gue doang ya. Tapi gue pernah denger teman gue cerita, Bintang, Bre, waktu itu cerita. Jadi nama setan, sebutan nama asli setan atau iblis adalah Azazel. Setan. Iya. Iblis sama dengan Azazel. Itu yang iya, ini dari konsep Muslim ya. Itu yang gue tahu gitu. Jadi Azazel itu adalah iblis gitu. Wow. Jadi dia tuh pemimpinnya nih, Azazel. Pemimpinnya Azazel itu kayak jenderalnya. Tuhan juga semarah itu sama malaikat-malaikat ini, dan Tuhan tuh nah itu kan tadi sebabnya. Nah, sekarang akibatnya dia nyampein ke Henokh bahwa akan terjadi cleansing, akan terjadi banjir bandang yang akan menghapus peradaban manusia yang udah kotor ini, udah terkontaminasi sama hal-hal yang udah diajarin sama malaikat-malaikat ini gitu loh. Berarti tuh peradabannya udah parah banget kali ya? Udah parah banget, Bre. Yang separah anjing gitu loh, kayak you can't imagine lah ya. Iya. Nih, gue bisa dapat gambaran
separah itu adalah ketika pas gue nonton film Noah itu bener-bener kayak gini bre, gue nonton di salah satu adegan di Noah ya, teman-teman juga boleh bisa cek di film Noah itu bahwa jadi nih bre, waktu itu kelaparan gitu kan, ini manusia tuh udah banyak populasinya tapi makanan nggak ada. Nah yang megang makanan nih hanya keturunan Kain sebagai pemimpin ketika itu, bisa dibilang raja lah ketika itu. Nah kambing bre dilempar gitu ke masyarakat yang lagi lapar, anjir udah kayak zombie, itu langsung dimakan gitu. Kambing hidup. Dan prostitusi kayak udah rusak banget deh tuh peradaban. Lu nonton deh tuh Noah itu kayak gitu. Tuhan tuh marahnya di situ kenapa gitu loh, kalian tuh ngenalin pengetahuan yang seharusnya manusia nggak tahu gitu loh. Pengetahuan yang salah juga mungkin kali ya. Salah mungkin. Karena balik lagi pengetahuan itu lu butuh dasar satu ya. Betul. Lu butuh dasar dan lu ya intinya lu butuh dasar untuk balik men. Yep. Ibarat kata kalau saat ini Setuju. adalah yang menghentikan lo dari ambisi dan segala macam itu agama lah. Agama. Iya, betul. di religion Betul. itu yang Ya. ngajarin lo norma-norma tertentu lah. Hukum Tuhan lah ya. Yes. Nah, karena yang membawa ilmu pengetahuan ini bukan Tuhan, bisa salah dong, Yes. ya kan? Penyalahgunaan lah bisa dibilang kayak gitu. Tuhan tuh marahnya di situ. Ya, Tuhan tuh berkeputusan untuk melakukan riset gitu di bumi ini dan dia menyampaikannya lewat Henok. Nah, kejadiannya akan terjadi di cicitnya si Noah gitu. Oke. Nah, makanya sepenting itu si Henok. Sorry, ini. ketika si Henok nih menyampaikan itu ke 72 malaikat. Yap. Pasti ada aksi. Yap. Henok menyampaikan pasti ada reaksi dong. Pasti. Reaksi dari 72 malaikat ini. Apakah Pasti. mereka memberontak dan kayak yaudah kita perang aja deh sekalian deh sama Tuhan? Enggak sih, Bre. Enggak ada. Yang dan gue berharap perang sih sebenarnya biar seru aja kan. Oke. Biar seru aja menurut gue. Tapi mereka udah pasrah gitu ya. Karena mereka udah tahu konsekuensinya kan. Bahkan sebelum mereka turun pun kan mereka udah melakukan perjanjian dong. Perjanjian di Gunung Hermon itu bahwa ketika nanti kita dihukum, ya udah kita tanggung. Gitu loh. Oke. Ya kayak mereka tuh si Henok tuh hanya menyampaikan hukuman-hukuman itu, mereka ya udah gitu, mau gimana gitu. Berarti si Azazel dan Mereka siap. ke-72 malaikat lain ini mereka enggak, ibarat kata gini loh. Oke, mereka udah melakukan kesalahan. Yap. Tapi ketika Tuhan marah, mereka pun takut dan mereka pun udah siap dihukum. Iya. Berarti ini different nih. Dengan salah satu malaikat yang disebut bintang dari timur, Wow, Lucifer ya. Lucifer. Wow. Nah, Iya. gue sempat nonton podcast Mongol ya. Di situ Mongol bilang bahwa Lucifer tuh bukan malaikat yang mencobai Hawa. Bridgingnya mantep nih orangnya. Lanjut. Oke. Gue nonton Mongol itu gue kaget karena gue sebagai orang awam gue menganggap yang mencobai Adam dan Hawa itu Lucifer. Pada saat itu iya. Oke. Tapi ternyata katanya beda tuh. Oke. Nah, kata si Mongol. Kata Mongol. Oke. Ya. Nah coba lo kan udah mendalami hal-hal ini gitu kan. Nah kalau dari lo sendiri, siapa sih si yang mencobai Adam dan Hawa ini? Dan siapa Lucifer itu sendiri? Nah, memang di situ ada entitas yang berbeda. Jadi Satan sama Lucifer itu beda kekuasaan, beda divisi bahasanya. Oke. Iya. Jadi setan punya pengikutnya sendiri, Lucifer punya pengikutnya sendiri. Bahkan si Lucifer ini tuh tingkatnya lebih tinggi bahkan daripada setan. Sebenarnya kalau dari segi pangkat. Tapi mereka apakah datang dari generasi yang sama? Beda, ini beda sama 72 Angels yang tadi ya. Beda kejadian. Timeline dunia roh kan kita nggak tahu kan. Oke. Cuma tapi maksudnya Tapi kalau dalam timelinenya dunia bumi ini itu berbeda ya. Beda. Gua nggak tahu yang mana duluan ya. Tapi Oke. yang pasti beda. Siapa Dua sih entitas. si malaikat yang mencobai Adam dan Hawa ini? Itu setan dan bukan Lucifer. Bukan Azazel ini. Tapi kalau dari versi Islam, Azazel itu iblis yang mencobai Hawa. Itu yang gue dapat dari ini. Sorry, coba deh lu buka referensinya tadi tuh. Ada kok dibaca tadi di bacaannya. Azazel dahulu adalah salah satu malaikat yang menyembah Allah dari antara jajaran para malaikat. Pada suatu waktu dia membantah perintah Allah untuk sujud, kemudian menggoda Hawa tuh. Ya udah, berarti kan afirmasi dong. Oke. Kan? Berarti Azazel and Lucifer udah beda entitas, Bre. Beda entitas ya. Nah,
setahu gua, yang gua tahu selama ini ya, Yep. yang gua tahu selama ini adalah Lucifer nih segitu pedenya bro untuk nantang Allah. Karena dia merasa dia yang sempurna gitu loh, Yeah. dan dia pantas untuk disembah. Yap. Nah, berarti kan ini berbeda nih dari 72 malaikat The Watchers tadi, yang mereka ketika Tuhan Allah udah menghukum mereka, Yep. mereka udah pasrah aja, karena mereka tahu karena nggak ada kemungkinan mereka untuk menang lawan Oh iya, jelas, Allah nih. jelas. Nah, Jelas. Lucifer ini berarti beda dari si bintang timur ini ya. Dia dengan PD-nya mungkin kayak berani untuk nantang Allah gitu, men. Iya. Kalau ini dari literasi orang-orang Kabalah ya, literasi orang-orang Yahudi zaman dulu tuh, zaman mungkin zaman Adam, itu pernah gue cari tahu artikel bahwa memang ini juga yang nggak ditulis di kitab sih, cuman memang ini literasi Kabalah bahwa si Lucifer itu dia itu duduknya dekat tahta Allah. Nah, akhirnya di situ terjadilah pemberontakan. Sebenarnya pemberontakannya menurut gue cuman beda persepsi aja menurut gua. Tuhan maunya gini, si Lucifer tuh nggak setuju sebenarnya gitu. Ini yang gue tahu ya teman-teman. Sekali lagi ini buat referensi lo pada aja. Ini yang gue tahu. Nah, jadi Lucifer itu sebenarnya kayak nggak setuju bahwa diciptakan manusia sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Yes, di situ dia ngerasa bahwa kayak manusia ini produk yang gagal, produk yang rusak gitu loh. Kenapa sih harus diciptakan gitu loh si manusia-manusia ini? Nah, akhirnya Lucifer mengambil jalannya sendiri gitu loh, cabut dari kerajaannya Tuhan gitu akhirnya dia. Kayak gitu sih. Oh, berarti karena penciptaan manusia ini. Tapi kalau Sebentar, gue lagi cari referensi juga nih. Nah. Maksudnya karena kalau yang gue tahu sih dari versi Kristen kayaknya sedikit berbeda nih, Chen. Tapi ini mungkin versi Kristen ya. Iya. Versi yang lebih spesifik dari agama Kristen itu, setahu gue dia bukan menentang manusia, tapi dia justru menentang Allah itu sendiri. Mungkin yang gue gambarkan di sini adalah dia mungkin menentang Jesus. Oh, I see. Menentang. Ini lebih spesifik lagi iya, ya, menentang. Karena kan kalau tadi gua rootnya adalah Kabalah, Bre. Oke. Itu pemahaman orang-orang Kabalah gitu loh. Dan Oke. ini beda loh agamanya sama Yahudi bahkan gitu loh. Bener. Yahudi sama Kabalah beda. Terus lanjut. Nah, jadi setahu gue Lucifer ini tuh bener-bener pengen ada di tahtanya Jesus. Oh, I see. Gitu. Karena dia merasa dia adalah yang terindah, yang terbaik, yang terkuat, gitu loh. Oke. Jadi dia ingin menyaingi tata Allah. That's why dia diusir lah dari surga. Yep. Karena dia pun udah membentuk pasukan gitu ya. Iya. Dia membentuk pasukan untuk memberontak. Bahkan coba mungkin teman-teman juga bisa cek. Jadi di situ pun ada peperangan di surga. Dia perang melawan malaikat Mikael. Ya, dan Lucifer yang sepertiga itu kan? Yes. Yang dari Wahyu itu kan? Yes. Sorry bre, gue bukannya motong, tapi gini, sebenarnya entitas di situ tuh blur, bre. Oke. Entitas naga merah padam itu yang ada di Wahyu, yang bukan iblis, entitas jahat yang melawan komandernya Tuhan itu Gabriel dan Mikael, itu blur sebenarnya. Namanya pun nggak dijelaskan di situ siapa. Konotasinya orang-orang Kristen percayanya bahwa itu adalah Lucifer. Oke. Itu lebih ke, kalau mau kita tahu siapa sih sebenarnya itu kita juga nggak tahu gitu loh, karena nama Lucifer sendiri pun di dalam Alkitab nggak pernah disebutin, bre. Yang ada gini, bintang timur, ditulis bahwa betapa angkuh kesombongan engkau, kayak gitulah gitu loh. Terus kayak ya kayak gitu-gitu zaman Nebukadnezar gitu. Oh, I see. Itu setahu gue, kalau yang di dalam Alkitab ya, nama Lucifer tuh nggak terlalu dieksplisit apa Iya, memang gitu. Memang nggak terlalu kayak disebutkan secara detail gitu ya. Nah, cuman memang kita kalau di kulturnya Kristen, memang kita percayanya bahwa entitas Lucifer atau setan ini sebenarnya sama aja gitu. Yaitu hanya untuk apa ya namanya, mensimpelkan aja sih sebenarnya. Toh entitas jahat sama aja, ngapain kita pelajarin gitu. I see. Kayak buat apa juga kita tahu gitu, lebih biar gampang aja gitu. Bener-bener. Tapi berarti lu sepakat ya bahwa si Lucifer ini entitas yang lebih kuat dibanding ke-72 malaikat tadi itu, The Watcher itu. Betul. Nah, apakah ada sangkut pautnya sama kejadian yang 72 itu, gua nggak tahu. Kayak gitu. At the end of the day itu pada hari kiamat,
Ini kita sedang nyerempet ke hari kiamat ya. Ya, oke. Menurut kepercayaan kita Karena adalah sebenarnya ujung-ujungnya ngesono, Pak. iya, iya. Itu yang bertarung melawan Allah nih, yang dibantai, yang dihancurkan oleh Jesus itu, apakah itu Lucifer? Atau itu entitas malaikat lain nih? Atau mereka join forces karena mereka tahu lawannya adalah Tuhan Allah. Satu lawannya. Iya, mereka join forces untuk melawan. Fuck, men, gue nggak bisa jawab lagi karena itu udah terlalu jauh ya itu. Benar-benar. Itu udah referensi. Enggak, ini in your opinion aja sih. Ini dari yang Pemahaman gue tahu, lo ya? pemahaman In your gue, opinion ya? yang gue tahu dari pas kalau gue baca dari buku of Enoch dan gue cari tahu, kayaknya sih memang Azazel sih. Jadi iblis, the real iblis, setan yang akan melawan Tuhan adalah Azazel atau setan itu sendiri. Ya gue nggak tahu apakah ntar Lucifer join forces, ya nggak tahu lah itu kan. Oke. Ya gitu sih. Berarti itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, yaitu mungkin nanti baru bisa baru kita bisa tahu tuh ya at the end of the day lah, di hari kiamat gitu loh. Kalau kita masih ada umur panjang. Yes. Cuma kan saat ini kita hanya bisa kayak membaca, kita mencari tahu dan berandai-andai. Sebenarnya berkonspirasi. Sebenarnya gunanya buat apa sih? Ya untuk memperkuat iman lo, men. Setuju. Memperkuat gitu. Iman masing-masing ya, bukan hanya agama tertentu, teman-teman, karena masing-masing kembali lagi ini buat referensi dan nambahin kebenaran-kebenaran itu gitu loh, buat mempertebal iman lo lah gitu. Yes. Karena sebenarnya gini bro, dulu manusia itu percaya kebenaran itu, hidup itu hanya hitam dan putih, men. Oh ya? Zaman dulu, menurut gua ya. Orang dulu. Iya, udah jelas ketika lo bunuh orang, lo udah pasti salah. Oke. Gitu loh. Oke. Tapi dan ketika sorry to say, gue bukannya anti LGBT, tapi kayak zaman dulu ketika lo gay ya lo udah salah gitu loh. I see. Okay. Ya. Tapi di zaman sekarang itu hidup itu bukan hanya hitam putih, men. Iya, ada banyak warna, ada kuning, ada merah, ya kan. Dan justru menurut gue itu yang bikin, menurut gue ya, itu yang bikin disruption itu sendiri. Ya, setuju. Malah bahkan kejadian yang 72 angels itu, yang 7000 tahun lifespan itu, yang sebelum Nabi Nuh, dan terjadi cleansing pada akhirnya, gue rasa kurang lebih sama lagi. Bahkan mau ke arah situ, men. Iya. Kan di situ terjadi apa ya bahasa lebih tepatnya, kelaknatan, bre. Hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu loh. Maksudnya ya hal-hal mengerikan yang nggak bisa terbayangkan sama manusia itu bisa kita lakukan gitu loh. Iya, arahnya ke situ sih gitu loh. Iya, karena zaman sekarang dunia tuh udah fuck up itu gitu loh. Iya nggak sih? Kita tuh diajarin kayak kebenaran itu nggak ada yang mutlak. Yap. Gitu loh. Sedangkan menurut gua menurut gua pribadi, kebenaran itu mutlak. Ya, setuju gua. Lo nggak bisa hitam, putih. Putih. Nggak bisa abu-abu gitu. Yes, karena ketika lo bilang kayak dia melakukan kesalahan, terus lo bilang ya lo harus cari tahu reasonnya karena apa. Ya. Gitu ya. Dan dengan sadar lo akan bilang, oh ya udah dia salah. Motifnya begini. Iya, tapi karena motifnya begini ya udah dibiarkan. Ya. Dan itu menurut gue akan merusak rantai society, men. Setuju. Kayak let's say misalnya gini, gay lah. Oke. Sorry banget nih komunitas LGBT ya. Sorry banget, jangan nyerang gue bro. Lo ngomong kayak gitu minta diserang. Minta diserang ya. Gak apa-apa lah, lo nyerang boleh. Yang penting gue menyampaikan kebenaran nih. Ya betul. Kebenaran Ini versi kebenaran nih. Ya. Bukan versi gue doang, ini versi agama masing-masing bro. Versi mayoritas. Mayoritas. Oke. Karena gini, ketika orang gay itu dibenarkan, bukan hanya gay ya, lesbi segala macam misalnya. Sesama jenis lah. Yes, misalnya itu dibenarkan kayak gini. Ya udahlah, itu urusan mereka. Oke, ketika satu orang ngomong kayak gitu, it's fine. Ya. Tapi ketika 1 juta orang ngomong kayak gitu, 10 juta orang ngomong kayak gitu, rantai society akan berubah, bro. Akan berubah. Jadi hal yang seperti itu akan disahkan, men. Seperti Benedictus. Iya, betul sekali, teman-teman. Mensahkan LGBT, bro. Iya. Di saat itu mereka LGBT merasa menang, bro. Dan sorry, gue sebagai orang yang percaya Tuhan, gue menentang itu, men. Gue menentang itu. Ya, itu salah satu motif gue juga lah. Gue bisa cabut dari agama gue yang sebelumnya sebenarnya. Kayak gitu. Ya, menurut gue banyak lah yang udah terjadi ya, penyelewengan. Jadi belok gitu. Dan itu udah menjadi hal yang biasa sekarang, bro.
Sekarang hal-hal kayak gitu udah dianggap kayak biasa Iya, banget. biasa banget. Bener banget. Ya rusak sih men. Rusak. Gue suka tadi poin lo yang ketika lo bilang adalah si 72 malaikat ini membawa ilmu pengetahuan atas dasar cinta. Yes. Nah, ini lagi yang seru nih menurut gue. Nah, iya. Menurut gue di sinilah ini kalau dalam kepercayaan kita sih, kepercayaan kita saat ini gue sama Vincent sama-sama percaya Yesus. Di sinilah Yesus datang. Yes. Yesus datang untuk ngasih tahu ke lo bahwa ini lo cinta yang bener. I see. Gitu loh. Jadi bukan cinta yang bener itu bukan cinta yang dibawa 72 malaikat itu, bro. Betul. Tapi cinta yang bener ini adalah cinta yang dibawa oleh Yesus. Ya, karena sorry ya, kalau mau kita lihat lagi, cinta yang dibawa di situ ada motifnya apa? Nafsu, anjir. Yes. Iya nggak? Yes. Lust di situ. Yeah. Tapi kan cinta yang diberikan Tuhan adalah cinta yang murni. Tanpa pamrih, anjir. Yes. Itu cinta sejati. Yes. Iya nggak sih? Iya. No, sekarang gini, malaikat datang bawa ilmu pengetahuan, oke, dia sayang ngomong ya, tapi kan cuma pengen ngewe doang, bre. Iya dong. Iya kan? Dan itu udah membawa cinta yang salah. Lah sekarang kalau misalnya mungkin ya, ketika Henok datang kayak mau menghakimi mereka gitu kan, terus kayak mereka jawab, tapi kan gue sayang sama lu orang. Ya, enggak juga, nggak bisa, iya, bre. Anjing. Nggak bisa, tetap aja lu salah. Emang motif lu bener nih cinta, tapi kan cinta lu salah. Di mata Tuhan ya salah lah, iya dong. Yes. Dong? Dan menurut gue itu bukan cuma di mata Tuhan ya men. Iya. Menurut gue cinta yang kayak gitu ketika lo bilang kayak atas nama cinta atau apa lo melakukan segala hal yang bullshit lah itu kayak no. Makanya ketika lo ingin belajar cinta, belajarlah cinta dari Sang kita pencipta. Masing-masing. Iya, belajar dari Sang Pencipta. Gitu loh. Gimana sih cinta? The real love. Yes. Gitu. What is the real love gitu loh. Kalau yang dibawa oleh Jesus sebagai entitasnya sebagai manusia, yang dibawa adalah cinta tanpa pamrih, bro. Cinta tanpa pamrih. Cinta dengan pengorbanan, anjir. Siapa lagi mau mati buat orang berdosa, bro? Anjir. Buat lu yang bangsat, buat gue yang bangsat kayak gini gitu loh. Dia nebus anjir dosa-dosa kita gitu loh. Maksudnya cinta wah, fuck. Gila sih, gue merinding sih. Alik sih, men. Gokil. Alik kalau menurut gue tuh kayak kita sedikit cerita tentang Jesus nih. Kenapa sih dia harus dilahirkan gitu? Kenapa Tuhan mau nih berkorban jadi manusia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sesayang itu, Pak. Sesayang itu ya. Sesayang itu oleh manusia yang kayak selalu berontak. Enggak, emang kitanya bangsat emang. Emang kita tuh udah sebangsat itu, bre. Anjing, lo gak tau diri gitu loh. Parah. Gue aja kayak yang gue tau bangsat nih. Emang gue ngerasa tuh emang manusia tuh bangsat. Dasarnya emang sifatnya bangsat gitu loh. Cuma maksud gue Jesus came gitu, datang gitu. Buat kita yang hina ini sih, wah itu anugerah sih, bre. Parah. Itu nggak tiada. Itu pengorbanannya ya. Itu pengorbanannya. Terus kok ya pertanyaannya kok mau kan gitu. Iya. Nah kalau banyak orang nanya apa namanya, iya kenapa sih Tuhan mau? Terus kayak kalau cuma untuk ngapusin dosa kayak sesimpel itu. No, menurut gua kalau dalam Kristen sendiri itu udah dibahas sedikit terkait dosa. Hukum dari dosa itu adalah maut, men. Even ketika Adam dan Hawa pertama kali berdosa, di situ ada yang dikorbankan. Binatang. Adam dan Hawa pada saat itu tahu mereka telanjang dan mereka malu. Mereka memakai baju-baju yang dibuat dari kulit binatang. Iya. Berarti di situ ada yang mati dong. Ada yang mati. Binatang itu mati. Iya kan? Ya, setuju. Darahnya berarti tercurah. Bahkan di perjanjian lama pun ketika lo berdosa, lo wajib motong kambing tuh, men. Oh, tahu gue. Iya. Itu orang-orang Yahudi zaman dulu ya. Orang-orang Yahudi zaman dulu itu masih zamannya Abraham, Pak. Yes. Kalau nggak salah. Tapi correct me if I wrong. Mereka pun kayaknya masih melakukan sampai hari ini loh. Terkait hal itu. Gue nggak tahu ya. Tapi ini yang gue tahu ya, kalau di perjanjian lama memang gitu. Jadi teman-teman ya, buat yang nggak tahu, kalau misalnya dalam 1 tahun kalian tuh mau ngapus dosa kalian harus motong kambing. Bener. Kalian harus motong sapi, sama kayak Idul Adha nggak sih? Sama. Oh sama, oke. Sama. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu adalah ketika lo tahu hukum dosa adalah maut, ketika lo ngorbanin potong kambing dan segala macem, tetap itu memisahkan lo dengan Allah, men. Yep. Karena ketika lo berdosa, lo jadi jauh sama Allah. Yep. Disitulah
datang Yesus. Karena memang di situ udah diramalkan oleh nabi-nabi sebelumnya, oleh even oleh Daud, Elia dan segala macam. Semua nabi. Iya, bahwa Profesinya sama. akan ada satu nabi yang turun, akan ada satu entitas yang turun, dan dia suci, men. Dia suci, dia tidak berdosa, dan dia yang harus Tanpa mati di celah. kayu salib itu. Nah di situ, ketika orang nanya, berarti Yesus manusia dong? Lah iya, memang Yesus manusia. Iya, betul. Orang dia berpuasa kok. Betul. Dia berpuasa 40 hari, setelah itu dia dicobain. Iya. Dicobain oleh iblis. Dikasih tahu lah dia bahwa lo kalau lo ikut gua kasih A B C D E. Iya. Ya kan? Nah, secara nggak langsung di situ lo bisa tahu lah bahwa si iblis ini punya kuasa atas dunia ini. Betul. Jadi yang sebenarnya di situ bukan, kalau menurut gue ya, yang di Alkitab itu yang dijelaskan bahwa Yesus digodai oleh setan gitu loh, dan ingin diberikan segala milik yang ada di dunia ini jadi milik Yesus gitu. Kenapa? Itu sebenarnya kalau menurut gue itu adalah menjadi contoh, bre. Itu buat contoh buat generasi-generasi selanjutnya atau pengikutnya bahwa dunia tuh nggak segalanya gitu loh. Dunia tuh nggak segalanya gitu loh. Dunia tipuan anjing. Dunia tipuan anjir. Tipuan, fake. Yang punya dunia itu sebenarnya setan anjir. Asli. Tuhan tuh mau ngasih tahu itu sebenarnya. Bener. Padahal sebenarnya memang dia yang punya kuasa ya. Yes. Cuman dia ingin menjelaskannya pelajarannya itu gitu loh yang bisa dipetik gitu loh. Bahwa hidup ini kan bukan hanya roti. Bener. Iya enggak? Bener. Hidup itu juga firman. Firman Tuhan. Nah, gitu. disitulah Yesus mati di kayu salib, dan ketika dia mati di kayu salib itu di semua dosa tuh kayak diabsorb, bro, diserap, dan disitulah dia merasa dia putus hubungan sama Tuhan. Segitu jahatnya dosa, men. Sampai ketika lu berdosa, lu menyerap dosa itu, lu putus hubungan sama Allah. Makanya dia di situ bilang, Yesus bilang, Eli Eli, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Iya. Kenapa sih Yesus bisa ngomong kayak gitu? Karena dia udah nggak merasakan ada Tuhan. Karena dia udah absorb dosa energi ya, mungkin lebih tepatnya energi Tuhan yang ada di dalam dirinya, yang tadinya dia merasa ada Tuhan di dalam dirinya, kok tiba-tiba hilang ya? Kenapa ya? Gitu ya? Yes. Semanusia itu ya, gila lo. Buat lo nih. Dan sejahat itu dosa anjing. Ya buat kita sebangsat ini, kok mau? Gitu ya. Ampun gue mah. Nah itulah maksud gue, sekali lagi kalau ya, orang, berarti kan kalau kenapa pertanyaannya kok mau, ya karena cinta. Because of love. Dan itu the real love, bro, the true love. Kalau lo nyari cinta yang sebenarnya, lo bersandarlah kepada Sang Penguasa, Sang Pencipta. Sang Pencipta. Karena kalau kita bersandar sama manusia ada maunya, bre. Iya. Bahkan bini lo sendiri, orang tua lo sendiri. Yes. Sorry itu saya. Cinta itu bersyarat kalau ke manusia, pasti. Semua, bre, pasti ada motifnya, ada syaratnya apa sih di belakangnya. Yes. Tapi kalau Tuhan udah sayang, wah, lu sampai ujung dunia dikejar lo. That's why gue kalau ditanya siapa sih Yesus, gue akan dengan sangat yakinnya bilang Yesus itu cinta, men. Yes, love. Ya. The real love. The real love. Setuju banget gue. Jadi ya kita tadi udah ngebahas dari Book of Enoch, Fallen Angels, Lucifer, terakhir Jesus. Di situ mungkin pesan dari lo apa nih, Jen? Dari segala macam urutan kejadian yang tadi si Fallen Angels ini membawa cinta, terus membawa ilmu pengetahuan, terus entitas Lucifer ini yang lebih tinggi dibanding 72 Angels ini. Dan mungkin entitas Jesus yang adalah cinta. Sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan ajarkan, men, kepada kita manusia ini dari rentetan kejadian yang udah berlangsung? Jadi menurut gua ya itu tadi, bahwa satu, ini ada 2 poin ya. Jadi poin pertama menurut gua bahwa knowledge is bukan senjata. Iya, senjata juga, tapi menurut gua knowledge itu kalau berlebihan menyesatkan, bre. Menurut gua. Jadi semakin ilmu pengetahuan yang tanpa dasar, atas dasar iman, kalau lu kepinter jadi keblinger, bre. Ngerti gak lu? Jadi lupa sama Tuhannya, lu akan jauh dari Tuhan. Knowledge melahirkan kesombongan menurut gue. Sama kayak kejadian ini, gue agak lari dikit ya. Sama kayak kejadian Babel, Menara Babel. Wah, menarik tuh. Iya kan? Yes. Next part apa? Oke. Iya kan? Next part mungkin kita bisa ngebahas terkait knowledge itu sendiri kali ya. Iya, knowledge. Seberapa bahaya sih sebenarnya knowledge ini? Iya, ada kejadian Babel, kejadian siapa? Salomo bahkan kan. Yes.
si Salomo sebijaksana itu, sepinter itu, bisa jauh dari Tuhan karena Sulaiman ya, Nabi Sulaiman, karena mengenal knowledge itu sendiri gitu. Menurut gue knowledge nggak ada artinya lagi menurut gue di mata Tuhan ya. Bener. Kalau secukupnya, kalau lu tahu nih tapi seperlunya yang hanya yang lu tahu, oke lah, nggak akan jadi masalah, maka malah itu bisa lu kembangkan gitu kan. Tapi kalau misalnya lu advance, pinter setinggi-tingginya gitu, tapi ujung-ujungnya yang lu cari apa sih di dunia ini? Kan gitu pertanyaannya. Ujung-ujungnya cinta Tuhan lah yang lu butuhkan. Nah, cinta Tuhan yang seperti apa? Ya, cinta Tuhan kepada manusia yang sudah dipraktekkan oleh Yesus itu menurut gue. The real love. Okay. Karena ajaran sejati, ajaran cinta, bre. Bukan hukum. Gila. Enggak, serius, bener dong. Ajaran sejati itu bukan tentang hukum, tapi cinta. Cinta. Gitu. Mungkin penutup buat podcast kita kali ini, bersandarlah pada kasih Sang Pencipta. Asli, mantap. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Beda, Pak. Oh, beda ya? Beda ya? Udah, close the door. Anjing. Sudah.